Jawaban simpel dulu ya. Cara menjadi orang sukses itu kombinasi antara mindset yang benar, percaya diri, tahan banting, terus belajar, aksi nyata, bikin rencana, eksekusi, evaluasi, konsistensi, meskipun gagal, tetap lanjut, jaringan, kenal banyak orang, belajar dari mereka, manajemen diri, atur waktu, energi, emosi. Kalau mau lebih rinci, biasanya langkah-langkah praktis ini banyak dipakai. 1. Tentukan tujuan hidup. Mau sukses di bidang apa? Bisnis, karier, seni, dan lain-lain. 2. Buat rencana bertahap. Target mingguan, bulanan, tahunan. 3. Belajar dari yang terbaik. Baca buku, ikut seminar, cari mentor. Berani ambil risiko tapi tetap hitung-hitungan, jangan asal nekat. 5. Bangun kebiasaan baik, disiplin, olahraga, baca, evaluasi harian. Jangan takut gagal, gagal itu bagian dari proses. Fokus ke perekam, bukan cuma ke hasil akhir. Kalimat kuncinya, sukses itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Sukses itu dibangun pelan-pelan tiap hari. Konsistensi itu kunci utama sukses jangka panjang. Gampang diomongin, susah dijalanin, tapi bisa banget dilatih. Ini cara-cara sederhana buat jaga konsisten. 1. Punya alasan kuat. Kenapa kamu mau konsisten? Kalau alasannya kuat, kamu gak gampang nyerah. 2. Buat target kecil. Daripada langsung target gede, pecah jadi tugas-tugas kecil yang gampang dicapai. Rutinkan dengan jadwal tetap. Misal, setiap pagi jam 6, gue olahraga 10 menit. Jangan tergantung mood. Catat progres harian. Bisa di notes HP, di kertas, atau aplikasi. Lihat perkembangan itu, bikin semangat. Rayain pencapaian kecil. Tiap berhasil konsisten seminggu, kasih reward kecil buat diri sendiri. 6. Jangan nunggu motivasi. Motivasi itu naik turun. Yang penting aksi kecil tiap hari, bukan nunggu mood bagus. Maafin diri kalau kepleset. Kalau bolos sehari, jangan menyerah. Langsung balik ke track besoknya. Kalau mau gampang ya, sedikit tapi tiap hari lebih kuat daripada banyak tapi sekali-sekali. Cara buat target kecil. 1. Tentukan tujuan besarnya dulu. Misal, mau punya badan fit atau mau sukses jualan online. 2. Pecah jadi langkah kecil. Tanya diri sendiri, apa langkah terkecil yang bisa aku lakukan hari ini? Contoh, badan fit, mulai jalan kaki 10 menit per hari. Sukses jualan, posting 1 produk per hari di Instagram. 3. Pastikan targetnya super spesifik dan gampang, bukan mau rajin baca, tapi baca 5 halaman buku setiap pagi. 4. Kasih batas waktu. Misal, lakukan setiap hari selama 7 hari dulu, bukan cuma pokoknya rajin. 5. Naikkan pelan-pelan, setelah 7 hari berhasil, baru tambah durasi atau tantangan. Kuncinya, bikin target sekecil mungkin sampai kamu hampir nggak mungkin gagal. Contoh ultra kecil, push up 1 sehari, nanti tanpa sadar nambah sendiri. Bikin 1 postingan, komentar, jualan sehari. Lama-lama jago promosi. Catat kemajuan harian itu banyak banget, ini beberapa yang paling kerasa. 1. Bikin kamu lebih sadar diri. Kamu tahu persis udah ngelakuin apa aja, jadi nggak ngerasa gagal cuma karena lupa progres kecilmu. 2. Nambah motivasi. Pas lihat catatan, kelihatan kalau kamu sebenarnya makin dekat ke tujuan. Ini bikin semangat nambah. Dibantu perbaiki strategi. Kalau ada hari yang berat atau gagal, kamu bisa lihat polanya dan perbaiki. 4. Ngasih rasa bangga kecil tiap hari. Tiap centang checklist atau nulis progres, otak kamu dapat reward alami. 5. Melatih konsistensi tanpa drama. Karena cuma fokus hari ini, bukan ngerasa terbebani sama hasil besar. Membangun kepercayaan diri. Lama-lama kamu sadar, ternyata gue orangnya bisa konsisten juga ya. Kalau mau lebih mantap, pakai catatan harian simple kayak, hari ini ngapain? Progres berapa persen? Perasaan hari ini gimana? Apa satu hal kecil yang mau ditingkatin besok? Cara tentukan tujuan hidup yang baik. Nah tuh, tanya ke diri sendiri. Apa yang bikin kamu bersemangat? Bukan cuma harus, tapi yang bikin kamu rela capek, tapi tetap happy. Pikirkan dampaknya, bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat orang lain juga. Tujuan yang berdampak biasanya lebih kuat nempel di hati. Sesuai sama nilai hidupmu. Misal, kalau kamu orangnya suka kebebasan, jangan bikin tujuan yang ngurung diri di rutinitas ketat. 4. Bisa diukur dan dicapai bertahap. Harus ada cara jelas buat ngukur. Aku makin dekat atau enggak. Yang fleksibel dan bisa berkembang. Tujuan itu kayak peta, bukan paku. Kalau hidup berubah, tujuan bisa disesuaikan. 6. Bukan cuma soal uang ketenaran. Duit itu penting, tapi kalau cuma itu doang, biasanya cepat kosong rasanya. Contoh mikirnya kayak gini. Gua mau jadi orang yang bisa membantu 1000 orang lewat bisnis edukasi. Gua mau hidup sehat supaya umur panjang buat keluarga. Gua mau bebas finansial supaya bisa keliling dunia dan belajar budaya baru.
Kalimat kuncinya tujuan hidup yang baik itu membangkitkan semangat, bukan sekadar memenuhi kewajiban. Cara membuat rencana bertahap itu kayak bikin tangga menuju tujuan besar. Langkahnya begini. 1. Tentukan tujuan akhir. Misal, dalam 1 tahun, gue mau punya bisnis kecil yang jalan sendiri. 2. Pecah jadi target besar per periode. Contoh, 3 bulan pertama, belajar dasar bisnis plus cari ide. 6 bulan, mulai jualan kecil-kecilan. 9 bulan dapat 10 pelanggan tetap, 11 bulan bangun tim kecil. 3. Pecah lagi jadi target bulanan. Misal bulan pertama baca 2 buku bisnis, riset 10 ide produk, tes jual 1 produk kecil. 4. Bikin checklist mingguan dan harian, supaya tahu persis setiap hari harus ngapain. Contoh, checklist harian. Senin, baca 10 halaman buku. Selasa, cari ide jualan di Tokopedia. Rabu, survei harga barang. Kasih deadline di setiap langkah. Deadline list, tapi tetap agak menantang biar kamu semangat. Evaluasi rutin, mingguan, bulanan. Apa yang berhasil, apa yang harus diperbaiki. Adjust kalau perlu. Intinya, jangan cuma fokus ke tujuan besar. Fokus ke langkah kecil yang konsisten. Fleksibilitas itu kunci, supaya kamu tetap bisa berkembang meskipun ada perubahan. Ini cara-caranya biar kamu tetap fleksibel tapi nggak kehilangan arah. Cara menjadi fleksibel dan berkembang. 1. Jangan terlalu kaku dengan rencana. Rencana itu penting, tapi kalau ada perubahan, misalnya peluang baru, kamu harus siap menyesuaikan. Rencana bisa berubah, tapi tujuannya tetap sama. 2. Terima perubahan dengan lapang dada. Hidup itu nggak pasti, jadi ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol. Fokus sama solusi dan peluang baru. 3. Selalu belajar hal baru. Dunia berubah cepat, jadi pastikan kamu terus memperbarui pengetahuan dan skill. Coba ikut kursus, baca buku, atau tanya orang yang lebih berpengalaman. 4. Buat rencana dengan alternatif. Misalnya, jika rencana A gagal, punya rencana B atau C yang bisa kamu coba. Jangan hanya bergantung pada satu cara. 5. Tinjau ulang tujuan secara berkala. Setiap 3-6 bulan, cek apakah tujuan hidupmu atau bisnismu masih relevan dengan keadaan sekarang. Kalau perlu, ubah. Jaga mindset growth. Anggap setiap kegagalan atau kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar. Semakin banyak yang kamu coba, semakin berkembang dirimu. Bangun kebiasaan adaptasi. Misalnya, kalau kamu kerja di kantor dan tiba-tiba ada perubahan sistem, cobalah untuk cepat memahami dan beradaptasi dengan perubahan itu. Intinya, fleksibilitas bukan berarti nggak punya tujuan, tapi lebih ke kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah tanpa kehilangan fokus. Biar makin jelas, misalnya kalau kamu punya rencana bikin bisnis, tapi tiba-tiba ada tren baru atau pasar yang berubah, kamu bisa menyesuaikan produk atau cara pemasaran tanpa harus takut gagal. Menjaga pertumbuhan pola pikir itu penting banget buat terus maju. Berikut cara-cara untuk terus memperkuat pola pikir yang berkembang. Growth mindset. Cara jaga pertumbuhan pola pikir, terima tantangan sebagai kesempatan belajar. Lihat setiap tantangan dan kesulitan sebagai peluang untuk berkembang. Misalnya, kalau ada masalah di pekerjaan atau kehidupan, anggap itu cara untuk mengasah kemampuanmu. 2. Fokus pada proses, bukan hasil. Jangan cuma kejar hasil akhir, nikmati perjalanan dan proses belajar di setiap langkah. Ini akan membuat kamu lebih sabar dan gak mudah menyerah. 3. Berpikir positif dan terbuka. Ganti kalimat negatif seperti gua nggak bisa dengan gua bisa belajar untuk bisa. Ajak diri sendiri untuk selalu optimis meskipun situasi nggak ideal. 4. Ciptakan kebiasaan membaca dan belajar. Buku, artikel, podcast, atau webinar, semua itu bisa memperluas wawasan dan cara berpikirmu. Pilih materi yang bisa bikin kamu lebih berkembang. 5. Kelilingi diri dengan orang-orang yang punya mindset positif. Teman atau mentor yang mendukung dan mendorong kamu untuk terus berkembang akan sangat mempengaruhi cara berpikirmu. 6. Lihat kegagalan sebagai bagian dari proses. Jangan takut gagal. Alih-alih merasa gagal, anggap itu sebagai umpan balik untuk perbaiki diri. Belajar dari kesalahan dan terus coba. 7. Tantang diri untuk keluar dari zona nyaman. Cobalah hal-hal baru yang membuat kamu merasa sedikit cemas atau takut, karena itu tandanya kamu sedang berkembang. Jaga kesehatan fisik dan mental. Pola pikir yang berkembang gak hanya tentang belajar hal baru, tapi juga menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat supaya bisa berpikir jernih dan positif. Kuncinya, pola pikir itu seperti otot, semakin dilatih, semakin kuat. Berpikir positif dan terbuka
adalah kunci buat mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan berkembang. Ini beberapa cara yang bisa kamu coba untuk melatih mindset positif dan terbuka. Cara berpikir positif dan terbuka. 1. Ganti pikiran negatif dengan afirmasi positif. Setiap kali pikiran negatif muncul, ganti dengan kalimat positif. Misalnya, kalau kamu berpikir gua nggak bisa, ubah jadi gua bisa belajar dan berkembang. Cobalah menulis afirmasi positif tiap pagi. Misalnya, hari ini gua akan belajar hal baru dan menjadi lebih baik. Fokus pada solusi, bukan masalah. Kalau menghadapi tantangan, alih-alih terlalu fokus pada masalah, cari solusi yang bisa diterapkan. Misalnya, kalau ada hambatan di pekerjaan, pikirkan langkah-langkah konkret yang bisa diambil. 3. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Setiap orang punya jalannya masing-masing, jadi berhenti membandingkan pencapaianmu dengan orang lain. Terima ketidaksempurnaan, kita semua nggak sempurna. Belajar menerima kekurangan atau kegagalan dengan hati terbuka, dan anggap itu sebagai bagian dari proses untuk tumbuh. 5. Kelilingi diri dengan orang positif. Dapatkan energi positif dari orang-orang yang memberi dukungan dan semangat. Hindari lingkungan yang terlalu negatif, karena itu bisa memengaruhi cara berpikirmu. 6. Berpikir terbuka terhadap ide atau cara baru. Cobalah untuk terbuka pada perspektif orang lain. Jangan takut untuk menerima saran atau kritik konstruktif, bahkan jika itu berbeda dengan pendapatmu. 7. Selalu lihat sisi baik dari setiap situasi. Meskipun ada hal buruk, selalu coba temukan pelajaran atau sisi baiknya. Misalnya, kalau gagal dalam ujian, coba lihat itu sebagai kesempatan untuk belajar lebih giat lagi. 8. Praktikkan rasa syukur setiap hari. Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Ini membantu untuk mengalihkan fokus dari kekurangan ke hal-hal positif dalam hidupmu. 9. Jaga kesehatan fisik dan mental. Dengan tubuh sehat dan pikiran tenang, kamu lebih mudah berpikir positif. Cobalah untuk tidur cukup, makan dengan baik, dan luangkan waktu untuk aktivitas yang kamu nikmati. Berpikir positif bukan berarti mengabaikan kenyataan, tapi lebih kepada cara kamu merespons kenyataan dengan cara yang konstruktif. Jaga kesehatan fisik dan mental itu sangat penting untuk kehidupan yang seimbang, Leo. Berikut cara-cara sederhana yang bisa kamu coba untuk menjaga keduanya. Cara menjaga kesehatan fisik. 1. Olahraga secara rutin. Coba mulai dengan aktivitas ringan seperti jalan kaki, yoga, atau lari 15-30 menit per hari. Fokus pada konsistensi, bukan intensitas tinggi. Olahraga nggak cuma jaga tubuh, tapi juga bantu rilis endorphins yang bikin mood lebih baik. 2. Makan dengan pola makan seimbang. Perbanyak konsumsi sayur, buah, protein sehat, dan karbohidrat kompleks. Hindari makanan olahan atau berlemak berlebihan dan pastikan tubuhmu cukup cairan dengan banyak minum air putih. 3. Tidur yang cukup. Tidur 7-8 jam setiap malam untuk menjaga tubuh dan otak tetap fresh. Kualitas tidur jauh lebih penting daripada durasinya. Hindari gadget sebelum tidur supaya tidurmu lebih berkualitas. 4. Jaga postur tubuh, terutama jika kamu sering duduk lama misalnya di depan komputer. Coba sesekali berdiri atau lakukan stretching untuk menjaga tubuh tetap aktif. 5. Cek kesehatan secara rutin. Jangan tunggu sakit baru cek dokter. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mencegah penyakit lebih dini. Cara menjaga kesehatan mental. 1. Praktikan mindfulness atau meditasi. Coba luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk meditasi, berfokus pada pernapasan atau pikiran yang lebih tenang. Ini bisa bantu kamu mengurangi stres dan kecemasan. 2. Kelola stres dengan cara positif. Coba cara-cara yang menenangkan seperti mendengarkan musik, berolahraga, atau berinteraksi dengan alam, jalan di taman atau ke pantai. Jangan biarkan stres menumpuk. Ambil waktu sejenak untuk diri sendiri dan lakukan hal yang menyenangkan. 3. Jaga hubungan sosial yang sehat. Hubungi teman atau keluarga secara rutin, berbicara tentang perasaanmu dan hindari isolasi diri. Interaksi sosial itu penting untuk kesehatan mental. 4. Beri waktu untuk diri sendiri. Sisihkan waktu buat diri sendiri untuk melakukan aktivitas yang kamu nikmati, seperti membaca buku, berkarya, atau sekadar bersantai. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. 5. Tetapkan tujuan kecil dan rayakan pencapaian. Tujuan yang jelas memberikan rasa arah. Rayakan pencapaian kecil supaya kamu merasa ada kemajuan meskipun dalam langkah-langkah kecil. 6. Jangan ragu minta bantuan. Jika merasa tertekan atau cemas berlebihan, jangan ragu untuk berbicara dengan seorang profesional seperti terapis atau konselor.
Ini bukan tanda kelemahan, malah langkah berani untuk menjaga kesehatan mental. Kuncinya, kesehatan fisik dan mental itu saling terhubung. Jaga keduanya, supaya bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Menjaga hubungan sosial yang sehat itu penting banget buat kesejahteraan mental dan emosional, Leo. Berikut beberapa cara praktis yang bisa kamu coba. Cara jaga hubungan sosial yang sehat. 1. Komunikasi terbuka dan jujur. Saat berinteraksi dengan orang lain, pastikan kamu terbuka dan jujur. Komunikasi yang jelas menghindari kesalahpahaman dan membantu hubungan menjadi lebih kuat. Jangan ragu untuk berbicara tentang perasaanmu, baik itu positif atau negatif, dengan cara yang baik dan penuh penghargaan. 2. Dengarkan dengan penuh perhatian. Salah satu kunci hubungan yang sehat adalah menjadi pendengar yang baik. Saat orang lain berbicara, dengarkan dengan empati dan tanpa gangguan. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka. 3. Luangkan waktu untuk orang terdekat. Hubungan yang sehat butuh waktu untuk tumbuh. Sisihkan waktu untuk keluarga, teman, atau pasangan. Bahkan jika sibuk, usaha kecil seperti menelepon atau mengirim pesan bisa berarti banyak. 4. Hargai perbedaan dan jangan mudah menghakimi. Setiap orang punya pandangan dan cara hidup yang berbeda. Cobalah untuk terbuka dan menerima perbedaan ini. Hindari menghakimi dan lebih fokus pada pemahaman. 5. Bangun kepercayaan dan dukung satu sama lain. Kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang sehat. Jadi selalu tepati janji, jaga kata-kata, dan beri dukungan saat orang lain butuh. 6. Berikan ruang pribadi. Hubungan yang sehat nggak berarti selalu bersama. Beri ruang bagi diri sendiri dan orang lain untuk berkembang secara mandiri. Ini akan membuat hubungan jadi lebih seimbang. 7. Ciptakan waktu berkualitas bersama. Aktivitas bersama yang menyenangkan bisa mempererat ikatan. Coba lakukan kegiatan yang kamu nikmati bersama, seperti nonton film, olahraga, atau makan malam bareng. 8. Selesaikan konflik dengan bijaksana. Konflik adalah bagian normal dari hubungan, tapi penting untuk menyelesaikannya dengan cara yang sehat. Jangan biarkan amarah atau kebencian menumpuk, dan usahakan untuk mencari solusi bersama, bukan menang atau kalah. Simen, tunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan. Jangan pernah ragu untuk mengucapkan terima kasih atau menunjukkan penghargaan pada orang-orang yang kamu hargai. Tindakan kecil ini bisa memperkuat hubunganmu dengan orang lain. 10. Toleransi terhadap kesalahan. Tidak ada yang sempurna, dan dalam hubungan, kita semua pasti membuat kesalahan. Belajar untuk memaafkan dan tidak membawa masa lalu ke dalam masalah baru. Kuncinya, hubungan yang sehat dibangun dari saling menghargai, komunikasi yang baik, dan waktu yang dihabiskan bersama.